rekamannya Bu, recording atau kamera kalau tidak bisa merekam? Sudah, Pak. Ya, oke, silahkan Ibu nanti memperkenalkan diri, nama, sekolahnya, dan Ibu presentasi secara ringkas modul ajarnya ya Bu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Ika Salam. Putri. Saya mengajar di SDN 165 Sumber Arum, Kecamatan Tengah Hilir, Kabupaten Tebo. Terus lanjut Bu ke materinya, modulnya, modul ajarnya. Langsung ceritain secara ringkas Bu. Oh, diceritain, Pak. Ya, ceritain saja. Ayo Bu, cepat. Materi saya yaitu Langsung Bu, langsung ceritain. Ya, tentang jangan lama Bu. teladan mulia Asmaul Husna fase B kelas 4. Yaitu dalam pertemuan ini saya melakukan lokasi waktunya pertemuan pertama yaitu 4JP. Kompetensi awalnya peserta didik dapat menjelaskan arti Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Tentang profil pelajar Pancasila, peserta didik menjadi pribadi yang beriman, bertakwa kepada Oke. Tuhan Yang Maha Esa dan Cukup Bu. Oke Bu, cukup. Ketika saya bilang cukup, berhenti ya Bu. Ya. Oke, saya sudah mendengar apa materi Bu. Sekarang kita masuk ke pertanyaan. Apa yang Ibu lakukan dalam mengidentifikasi gaya belajar siswa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran? Di sini saya menggunakan teori belajar behavioristik, yaitu teori yang mempelajari perilaku manusia, teori yang berperan dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku melalui stimulus rangsangan atau perilaku relatif atau respon. Oke Bu, cukup. Berikutnya, apa yang Ibu lakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif untuk mendukung keberagaman di kelas? Saya menggunakan asesmen diagnostik dan penilaian formatif, penilaian inti, dan penilaian sumatif. Oke, berikutnya, bagaimana Ibu merancang dan menerapkan pembelajaran berbasis masalah dalam mata pelajaran? Saya Silakan, Bu. menggunakan 3 teori, yaitu teori belajar sosial, teori humanistik, dan teori konstruktivisme. Yang teori sosial yaitu menafsirkan fenomena sosial, dan humanistik itu siswa mampu dan berusaha mencapai aktualisasi dalam belajar. Dan teori Oke, konstruktivisme. cukup Ibu. Cukup. Keempat, berikan contoh Ibu dalam mengintegrasikan penilaian formatif ke dalam proses pembelajaran sehari-hari. Dalam pembelajaran Memberikan penilaian formatif dalam proses belajar, Bu. Oke, pas ya Bu. Karena saya tidak bisa lama-lama Bu menunggu. Berikutnya, bagaimana cara Ibu mengatasi siswa dengan kebutuhan khusus dalam sebuah kelas reguler? saya menggunakan
saya tetap menggunakan yang untuk yang berkebutuhan khusus, tetapi saya juga mengandalkan Pak, kalau seandainya yang udah cepat itu saya siapkan dulu, dan yang berkebutuhan khusus saya kelompokkan, jadi semuanya itu tetap sama mendapatkan pembelajaran Pak. Oke. Berikutnya, hmm, jelaskan apa usaha Ibu dalam memotivasi siswa yang minat belajarnya rendah. Itu bagaimana caranya, Bu? Saya mengadakan yang pertama itu sebelum belajar itu saya mengadakan yang pertama itu doa, dan terus saya melakukan nanti ada sebuah refleksi, yaitu sebuah tepuk semangat dan sebuah permainan. Jadi baru saya lanjutkan ke materi. Terus nanti Oke, berikutnya cukup Ibu. Setelah Ibu melakukan sebuah evaluasi, Ibu mendapatkan nilai-nilai nilai siswa dalam belajar. Apa yang Ibu lakukan untuk meningkatkan strategi pembelajaran dari data nilai hasil evaluasi tersebut? Ya, nilai akhirnya yaitu saya melakukan nilai sumatif Pak. Ya, nilai tersebut saya melakukan tes penentuan hasil belajar siswa dalam penilaian ini dan dilakukan di akhir semester. Oke, cukup. Kemudian, apa yang Ibu lakukan dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa dalam aktivitas pembelajaran? Saya menggunakan penilaian formatif, karena saya juga memantau dan memperbaiki proses belajar serta mengevaluasi pencapaian tujuan dari pembelajaran siswa. Penilaian ini dilakukan dari awal dan dalam proses pembelajaran. Oke. Bagaimana Ibu menerapkan prinsip-prinsip psikologi perkembangan dalam merancang pengalaman belajar yang sesuai usia? Yang pertama, saya menentukan kemampuan siswa itu tersebut. Yang kemampuannya yaitu fisiknya ada yang lemah, saya tidak membedakan Pak. Jadi saya dari siswa tersebut saya bisa merancang. Terakhir Ibu, jelaskan usaha Ibu untuk menciptakan sebuah kelas yang iklimnya positif. Apa yang Ibu lakukan? Saya membentuk sebuah strategi. Yang pertama yaitu dari proses pembelajaran dimulai, saya menanyakan kepada siswa tersebut apakah dia membuat sebuah peraturan. Jadi kalau sebuah peraturan itu dimulai dari awalnya Pak, dari awal kita belajar, terus kita lanjut ke pembelajaran, baru terus lanjut ke Oke Ibu, inti. terima kasih. Saya rasa cukup Ibu, sudah rekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Ika Putri. Saya mengajar di SDN 165 Sumber Arum, Kecamatan Tengah Hilir, Kabupaten Tebo. Ibu Ira izin bawa Al-Quran Ibu ada? Ada Pak? Sudah direkam Bu ya? Udah Pak. Oke siap. Kalau sudah ada Al-Quran, minta tolong untuk dibuka juz 2 surat Al-Baqarah, juz 2. Udah Pak. Boleh dibaca Bu Ira, silakan. Ayat berapa Pak? Yang pas di atas juz 2 itu, sayaku lusufaha. Juz 2 pas, 122 enggak?
ketemu? (122) Pak. Iya, yang saya kulus sufaha. Saya aku. Ya, pas juz 2 di atas itu. Saya Al-Qur'annya kecil Pak, jadi yang Oke, boleh sedapatnya. Surat Al-Baqarah ayat berapa Ibu baca? ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil zkuruu ni'mati allati an'amtu alaikum an'amtum alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha adlu wa la tanfa'uha syafa'atu wa lahum yunsarun. Cukup. Shadaqallahul azim. Di ayat yang pertama dibaca ada an'amtu alaikum. Itu hukum bacanya apa Ibu Ira? An'amtu. Ini ain bertemu dengan mim Pak, dibacanya dengung. Ya. Hukum bacanya? Hukum bacaannya dengung. Nun mati bertemu ain. Ain bukan Pak, mim mati bertemu ain. Oh, mim mati bertemu ain. Iya. Hukum bacanya apa itu? Dengung. Oh, dengung. Iya. Ada bawa kertas Ibu Ira? Ada Pak? Minta tolong untuk ayat yang pertama itu ditulis. Nanti kalau sudah bisa ditunjukkan dengan saya. Satu baris aja.
Sudah, Bu Ira? Belum? Belum, Pak. Oke. Satu baris saja nggak apa-apa. Sudah, Pak. Baik, wih luar biasa tulisannya, sangat bagus sekali. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Baik Ibu, mohon maaf sebelumnya, bukan berarti saya nggak percaya tidak bisa baca Quran, tapi memang saya harus menilai apa yang Ibu baca itu kan, makanya kemudian saya minta Ibu untuk membaca sekaligus menulisnya. Kemudian berikutnya untuk modul ajar yang Ibu sudah buat, bisa Ibu jelaskan sedikit tentang modul ajar yang sudah dibuat? Jadi modul ajar yang saya terapkan itu, Pak, di fase B kelas 4, yaitu teladan mulia Asmaul Husna. Saya menggunakan di situ yaitu asesmen diagnostik, yaitu adalah sebuah asesmen dilakukan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan siswa. Dan 2 yaitu penilaian formatif, yaitu memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Penilaian ini dilakukan di awal dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu menggunakan penilaian sumatif, yaitu tes penentuan hasil pembelajaran siswa, dan penilaian ini dilakukan akhir semester. Oke, baik. Ibu Ira, tentunya banyak yang sudah dipelajari ya di PPG Daljab ini. Kira-kira hal apa yang menurut Ibu baru yang baru saya dapatkan dari PPG ini? Yang pertama yaitu tentang teori behavioristik ini, Pak. Saya sebelumnya belum tahu tentang teori behavioristik ini. Sekarang saya sudah mengalami tentang teori mempelajari perilaku manusia. Teori ini berperan dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku melalui stimulus rangsangan atau perilaku reaktif atau respon. Yang kedua yaitu teori kognitif. Teori yang menggambarkan bahwa belajar terdiri dari beberapa proses analisis, mengelola informasi, prediksi, dan problem. Teori mengutamakan belajar dari hasil belajar siswa. Terus saya juga mendapatkan dari turunnya TP, CP menjadi KKTP. Kemudian Ibu sudah ngajar berapa lama Bu ya? 5 tahun, Pak. Luar biasa, 5 tahun. Nah, tadi di modul ajar Ibu membuat apa? Materinya adalah tentang Asmaul Husna ya? Iya, Pak. Di materi Asmaul Husna itu bagaimana Ibu menjadikan materi itu lebih kontekstual dan relevan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga anak itu merasa menarik belajar terkait dengan materi Asmaul Husna. Yang pertama saya lakukan itu, Pak, tentang dari pengenalan, Pak. Dari awal saya belajar itu biasanya tidak ada siap berdoa, tidak ada membaca ayat pendek. Sekarang saya mengadakan 3 ayat pendek, yaitu Al-Ikhlas, Al-Kausar, dan An-Nas. Terus di situ saya memberikan sebuah
tepukan semangat biar anak-anak didik ini lebih semangat untuk melanjutkan pembelajaran berikutnya, Pak. Terus baru saya masuk ke poin pembelajaran, itu kompetensi inti. Dari situ saya nanti Iya. menjelaskan Kemudian kepada siswa, ya, baru nanti saya bertanya apakah siswa itu udah paham apa belum. Dan dari situ saya, iya. kalau yang tidak paham, saya mengasih kepada yang belum paham ini, Pak. Biar gimana caranya dia itu semuanya mendapatkan ilmu dari saya. Terus dari itu nanti biar Iya. pembelajaran ini tidak ada yang ngantuk, nanti saya mengadakan sebuah permainan. Lagi. Tadi kan sebuah tepukan, sekarang sebuah permainan. Jadi kalau anak-anak SD ini, Pak, kalau udah jamnya agak terlalu kita belajarnya monoton, itu banyaknya anak itu ada yang bermain, Pak. Jadi dari situ saya juga mengambil dari judul PTK saya, Pak. Dan Iya. Kemudian terkait dengan apa namanya, siswa itu kan banyak ragamnya, banyak keunikan masing-masing, banyak gaya belajarnya. Bagaimana Ibu memfasilitasi siswa-siswa yang beragam cara belajarnya biar semuanya terpenuhi kebutuhannya? yang pertama saya memberikan sebuah motivasi dulu untuk kepada anak didik, gimana belajarnya ini fokus, Pak. Terus saya juga memberikan evaluasi kepada anak didik ini agar pembelajaran dari awal saya mengajar sampai terakhir itu bisa semangat terus, Pak. Jadi saya akan memberikan sebuah, ini kelompok yang suka jahil sama kawannya, ini suka yang ribut. Jadi saya pisah, Pak. Jadi yang rajin saya taruh ke tempatnya biar anak yang satu ini termotivasi kepada yang di sebelahnya. Oh, kenapa kok saya rajin? Jadi saya motivasi terus, Pak. Oke, baik. Kemudian terakhir nih Bu, terkait dengan etika profesi sebagai seorang guru ya. Tentunya guru agama itu kan menjadi sorotan di semua karena harus menjadi teladan bagi yang lain. Nah, bagaimana penerapan dalam kehidupan Ibu sebagai seorang guru agama terkait dengan etika profesi? Karena bagaimanapun guru agama akan menjadi contoh panutan bagi yang lainnya. Yang dari pertama yaitu dengan tata cara kita bergaul, Pak. Kita kan sebagai guru agama kan dalam cara berbicara kita itu udah dinilai, oh ini guru agama, oh ini guru yang lainnya. Jadi kita gimana kita menerapkan kepada guru-guru yang lainnya, kalau kita ini guru agama, nanti kalau seandainya ada ilmu yang dapat kita bagi. Yang jelas harus memberikan teladan ya bagi yang lain ya. Iya, Pak. Oke, baik. Oke, baik Ibu, terima kasih untuk hari ini dan mohon maaf kalau dalam saya menguji kompre hari ini ada kurang yang berkenan di hati Ibu. Yang jelas saya ingin menyampaikan bahwa semakin banyak ilmu yang didapatkan, semakin berat tanggung jawab untuk mempraktikkannya. Tidak, saya harap bahwa setelah PPG itu tidak hanya lagu lama itu kan, aku seperti yang dulu, tapi memang ada perubahan. Kemudian yang kedua, nanti kan setelah PPG mudah-mudahan nanti ada sertifikasi yang keluar, maka penghasilan yang bertambah itu semakin berat tanggung jawab untuk berbuat yang lebih bagi siswa. Jadi jangan sampai setelah PPG dan sebelum PPP sama saja gitu. Itu pesan saya. Mudah-mudahan nanti Ibu sukses untuk PPG tahun ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ira.